Militer Israel mulai melancarkan serangan terhadap Hamas di Rafah Timur pada Senin 6 Mei 2024 malam. Serangan tersebut telah disetujui dan didukung penuh oleh Kabinet Perang Israel. IDF mengatakan 10 proyektil menghantam area menuju Kerem Salom, penyeberangan tempat keluar masuknya truk bantuan kemanusiaan. Sebelum serangan dimulai, sejumlah tank militer Israel tampak melaju di wilayah perbatasan Rafah dan Gaza. Tidak lama dari itu, Israel mulai membombardir kota Rafah. Menteri Pertahanan Yoav Gallant berdalih serangan dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan lintas batas Hamas yang menewaskan 3 tentara IDF beberapa waktu lalu. Melansir Time of Israel, petugas medis dan petugas pertolongan pertama di Gaza yang dikuasai Hamas mengklaim 16 orang tewas dalam serangan udara Israel di kota selatan Rafah. Sementara itu, video detik-detik serangan Israel di Rafah beredar luas di media sosial. Menampakkan langit Rafah seketika merah membara saat puluhan roket menghujani Rafah. Suara dentuman dan peluncuran roket juga terdengar jelas. Serangan bertubi-tubi ini diluncurkan Zionis setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengusir paksa 1,2 juta warga Palestina. Netanyahu telah menginstruksikan warga Palestina untuk meninggalkan sebagian kota di Gaza Selatan. Orang-orang diperintahkan untuk pindah ke muasi wilayah kemanusiaan yang dinyatakan Israel di dekat pantai. Israel mengklaim operasi di Rafah Timur bersifat sementara dan terbatas. Gerakan Palestina Hamas dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bereaksi atas serangan darat Zionis terhadap kota Rafah. Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan operasi IDF di jalur Gaza bagian selatan itu tidak bisa diterima. Dia pun memperingatkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Guterres pun mendesak pemerintah Israel dan Hamas segera mewujudkan kesepakatan gencatan senjata. Sementara itu, sementara itu Hamas justru tidak gentar melihat serangan Israel tersebut. Justru Hamas kini mempersiapkan kejutan besar untuk Zionis. Hamas dalam pernyataannya pada Senin 6 Mei menyebut operasi militer apapun di Rafah tidak akan menjadi kemenangan bagi tentara pendudukan Israel. Kelompok perlawanan itu akan tetap siap membela rakyat Palestina apapun caranya. Lebih lanjut, Hamas juga mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikan kejahatan yang mengancam kehidupan ratusan ribu warga sipil di kota Rafah. Menurutnya, perintah Israel yang meminta eskalasi warga Gaza merupakan hal yang berbahaya. Di sisi lain, mantan petinggi tentara pendudukan Israel, Mayor Jenderal Israel Ziv, juga merespon serangan IDF di Rafah. Ziv mengingatkan apa yang dilakukan Israel di Rafah akan menjadi bencana besar bagi Israel, sebab ia menilai Hamas telah mempersiapkan semua rencana untuk menggagalkan invasi darat di Rafah. I made today a very strong appeal to the government of Israel and to the leadership of the Hamas in order to go an extra mile to materialize an agreement that is absolutely vital. This is an opportunity that cannot be missed, and a ground invasion in Rafah would be intolerable because of its devastating humanitarian consequences and because of its destabilizing impact in the region. Kelompok militan Hizbullah Lebanon turut merespon serangan Israel terbaru di kota Rafah. Kelompok yang didukung Iran tersebut meningkatkan tegangan ketika Israel mulai invasi darat di kota tersebut.
Jerusalem Post pada Senin 7 Mei melaporkan Hizbullah menargetkan posisi Zionis di markas besar Divisi Golan ke-210 Israel di Pangkalan Nafah. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan lusinan roket Katyusha. Sirine serangan udara terdengar di beberapa lokasi di pusat dataran tinggi Golan. Serangan ini dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina di Gaza atas agresi Israel. Serangan Hizbullah ini juga sebagai balasan atas serangan-serangan Israel ke wilayah Lebanon di perbatasan. Sebelumnya diberitakan Kabinet Perang Israel telah memutuskan untuk tetap melanjutkan penggempuran ke Rafah dan menolak terjadinya gencatan senjata di Gaza. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ophir Gendelman. Dia mengatakan proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar masih jauh dari harapan Israel. Kendati demikian, Israel tetap mengirimkan negosiator untuk kembali melakukan perundingan. Diketahui sekutu utama Israel yakni Amerika Serikat tidak mendukung operasi darat di Rafah. Presiden Joe Biden menegaskan bahwa Israel tidak boleh melanjutkan rencana invasi kecuali rencana tersebut menunjukkan bagaimana melindungi ratusan ribu warga sipil Palestina di Rafah. Demikian live breaking news kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, jangan lupa download aplikasi Tribun X di www.tribunx.com. Terima kasih menyaksikan program selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.